crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi biaya departemen pendukung. Yang akan dibahas yang pertama pengertian dan tujuan alokasi biaya. Yang kedua pengalokasian biaya satu departemen ke departemen lain. Yang ketiga metode alokasi biaya departemen pendukung. Dan yang keempat tarif overhead departemen dan kalkulasi biaya produk. Pengertian dan tujuan alokasi biaya. Alokasi biaya departemen pendukung adalah proses pembagian biaya yang dikeluarkan oleh departemen yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi suatu produk atau jasa departemen pendukung ke departemen produksi atau departemen lain yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Departemen pendukung ini seringkali menyediakan layanan untuk yang dibutuhkan oleh seluruh perusahaan, seperti Departemen HR, Keuangan, atau Maintenance. Tujuan dari pengertian dan tujuan alokasi biaya. Menghitung biaya produk secara akurat, mengevaluasi kinerja departemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kelima, motivasi karyawan, dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Pengalokasian biaya satu departemen ke departemen lain. Pengalokasian biaya antar departemen adalah proses pembagian biaya yang terjadi di satu departemen atau di biasa departemen pendukung seperti akuntansi, HR, atau maintenance ke departemen lain, atau biasanya departemen produksi. Beberapa pengalokasian biaya satu departemen ke departemen lain antara lain tarif pembebanan tunggal, yang kedua tarif pembebanan ganda, dan yang terakhir penggunaan yang dianggarkan versus menggunakan aktual. Di sini akan dijelaskan tentang metode alokasi biaya departemen pendukung. Alokasi yang didapatkan dengan metode berurutan didapatkan dengan langkah pertama adalah menghitung rasio alokasi, bahwa rasio alokasi untuk departemen pemeliharaan mengabaikan penggunaan oleh departemen listrik karena biayanya tidak dapat dialokasikan ke departemen pendukung. Langkah kedua adalah mengalokasikan biaya departemen pendukung dengan menggunakan rasio alokasi yang dihitung pada langkah pertama, bahwa 50.000 dari biaya departemen listrik dialokasikan ke departemen pemeliharaan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa departemen pemeliharaan menggunakan 20% output departemen listrik. Sebagai akibatnya biaya operasi departemen pemeliharaan naik dari 160.000 jadi 210.000. Metode alokasi biaya departemen pendukung. Total biaya pendukung adalah jumlah dari biaya langsung ditambah proposisi biaya yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Persamaan biaya untuk setiap departemen pendukung dapat diperlihatkan sebagai berikut. P sama dengan biaya langsung plus bagian dari biaya pemeliharaan, sama dengan 250.000 tambah 0,10 M atau persamaan biaya listrik. M sama dengan biaya langsung plus biaya dari biaya listrik. 160.000,020 P atau persamaan biaya pemeliharaan. Tarif overhead departemen dan kalkulasi biaya produk. Tarif biaya overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada departemen produksi dan pembagiannya dengan beberapa ukuran aktivitas, seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Misalnya dari contoh alokasi berurutan total biaya overhead departemen pengusaha adalah 355.000 dan asumsikan bahwa jam mesin adalah
dasar untuk pembenaran overhead ke produk dengan aktivitas normal sebesar 71 jam mesin. Maka tarif biaya per hari di Departemen Pengusahaan adalah 5 per jam mesin. Di sini saya akan membacakan studi kasus dari PT Karya Mandiri. Yang pertama, jumlah karyawan. Jumlah karyawan di masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Departemen Produksi A sama dengan 50 orang, Departemen Produksi B sama dengan 30 orang, Departemen HR sama dengan 5 orang, Departemen Maintenance sama dengan 3 orang. Yang kedua, jumlah jam mesin. Jumlah jam mesin yang digunakan oleh masing-masing departemen produksi adalah sebagai berikut. Departemen Produksi A sama dengan 10 jam, Departemen Produksi sama dengan 5 jam. Baik, kesimpulan dari alokasi biaya departemen yaitu dengan menggunakan metode alokasi biaya langsung. Biaya departemen HR dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan, sedangkan biaya departemen maintenance dialokasikan berdasarkan jam mesin. Hasil alokasi ini menunjukkan bahwa Departemen Produksi A menanggung biaya yang lebih besar dibandingkan dengan Departemen Produksi. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.